Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Rubebedillah dari kelas 10 TPTL, ingin menjelaskan pemahaman tentang politik etis. Pemahaman tentang politik etis yang perlu kalian ketahui, politik etis adalah politik balas budi. Kenapa kok sampai politik balas budi itu ada? Karena awalnya Ratu Balance yang bernama Ilmenia menyampaikan suatu pidato yang ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan, yaitu tentang bagaimana orang Belanda memiliki rasa peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu disampaikan di pidato pertemuan, dan ternyata banyak ancaman dari negara-negara Eropa karena kecaman-kecaman yang dilakukan orang Eropa. Akhirnya orang Belanda merasa melunah. Untuk menutupi rasa malu itu, akhirnya ada seseorang Belanda yang juga membantu Ratu Wilhelmina untuk menjerumuskan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Politik etis itu ada 3 macam. Yang pertama, edukasi atau pendidikan. Yang kedua, irigasi atau pengairan. Yang ketiga, transmigrasi atau transmigran, yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau yang lain. Nah, ternyata luar biasa adanya politik etis itu membantu kembali semangat Indonesia untuk menuju masa depan yang baik, karena adanya politik etis. Orang Belanda tidak lagi seenaknya. Kalau awalnya dia gampang membunuh bangsa kita, dengan adanya politik dia berpikir 1000 kali, karena untuk menutupi aibnya. Manfaat dari politik etis itu yang pertama, edukasi atau pendidikan luar biasa. Jadi pemuda-pemuda Indonesia diperbolehkan mencari ilmu di luar negeri. Jadi dimanfaatkan pemuda-pemuda bangsa kita ketika dia pulang, hasil belajarnya, ilmu mereka terapkan, bahkan menutupi rasa malu juga. Belanda mendirikan suatu sekolah belajar sehingga bangsa kita banyak yang belajar. Pendidikan itu merubah suasana Indonesia awalnya bodoh jadi pintar. Dengan pengetahuan mereka, mereka pakai untuk perjuangan merdeka kita. Tapi orang Belanda tidak diam begitu saja, tetap mereka itu licik. Ternyata di balik politik etis itu ada beberapa tujuan terselumut. Kalau kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang nanti menjadi kita generasi yang lebih baik mengenal tentang pengetahuan kita, ternyata Belanda mendirikan tempat usaha atau tempat industri dengan harapan lulusan dari sekolah yang didirikan orang-orang Belanda itu bekerja di tempat industri orang-orang Belanda, mencari tenaga kerja yang murah, bahkan tidak dibayar, cukup diberi makan. Pemberontakkah bangsa kita? Tidak. Bangsa kita itu bangsa sabar tanpa batas, karena keuntungan orang Belanda tidak manfaat sama sekali. Yang kedua, irigasi. Dengan adanya agama tersebut yang termasuk ke negara kita, dan banyak kerajaan yang kebudayaannya lebih bagus juga, lebih baik, bahkan kebudayaan juga luar biasa. Contohnya kerajaan Majapahit, bahwa penerapan yang dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk, mereka mengajarkan kepada masyarakat tentang bagaimana mengaliri sawah yang baik. Akhirnya kerajaan Majapahit rakyatnya subur dan makmur. Tapi setelah itu mereka lupa karena sudah dijajah lama, terutama Belanda. Mereka lupa bagaimana cara mengolah sawah yang baik karena dituntut menanam dan hasilnya dirampas. Tapi dengan adanya politik etis membuat bangsa Indonesia mendapat ilmu, yaitu mengaliri sawah. Mereka menghasilkan sesuatu yang baik. Namun pada waktu itu ternyata orang Belanda licik. Apa yang diperoleh bangsa kita mereka rampas, mereka bawa ke negara mereka, dapat keuntungannya pada waktu itu. Tapi kita tetap memperoleh ilmu pengetahuan yang luar biasa dengan bagaimana mengogal sawah sehingga hasilnya baik. Yang terakhir adalah transmigrasi. Di sini juga luar biasa ya, karena
adanya politik etis ternyata ada pragma transmigrasi, sehingga pulau yang kosong seperti Kalimantan dan lain-lain itu kemudian penduduknya dirata oleh orang-orang Belanda untuk mendirikan suatu perkebunan kelapa sawit. Keuntungan penduduk kita rata tidak menumpuk di Pulau Jawa. Keuntungan bagi orang-orang Belanda yaitu mendapatkan kelapa sawit untuk diolah di tempat pabriknya itulah. Keuntungan dari politik etis dan keuntungan terlihat pada tahun 1908 pemuda kita berani mendirikan organisasi pertama yaitu Budi Utomo, kemudian diikuti oleh organisasi yang lain. Keberanian Bangsa Indonesia tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928. Semua pemuda melakukan kegiatan Sumpah Pemuda dan lagu pertama yang dinyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.